itu mensyukuri musim hujan di wilayah Katulistiwa. Ustadz, kita akan terima pendengar di telepon 8128878 atau di WhatsApp 081166669975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beta. Iya, Ajo Unyang selalu menjadi yang pertama hari Minggu pagi. Suatu prestasi ya. Silakan Ajo Unyang. Pak De. Iya Pak. Ajo. Ini sama pertanyaan nih Pak De. Iya. Di surat Al-Kahf. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'malun. Qabla minallahi an yaqulu ma la ta'malun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safwan kana rasul masus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta pencerahan. Ya, mungkin melalui berita Ajo berkenan saja membacanya, membaca terjemahnya. Iya, silakan Ajo. Pertanyaannya, iya, maksud Ajo sudah bacakan. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepada Allah. Benar. Dan dialah yang maha perkasa dan rencana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, itu ingatlah, dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Baik, terima kasih Ajo. Ya. Terima kasih Pak De. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Jadi apa yang ada di langit, di bumi bertasbih pada Allah dengan segala kepatuhannya. Misalnya matahari, dia bertasbih kepada Allah. Nyatanya begitu, dia selalu memancarkan sinarnya. Lalu air laut bisa naik, kita lebih segar, bumi terang. Itulah bentuk matahari bertasbihnya. Dia selalu terbang menuju satu arah, membawa planet-planetnya, begitu tasbihnya ya. Begitu juga bulan, bintang-bintang, dia bisa jadi penunjuk arah. Bahkan laut pun dia bertasbih, selalu memecahkan ombak, gelombangnya selalu ada sehingga muatan oksigen di dalam laut itu cukup terpenuhi. Pohon-pohon bertasbihnya, dia tidak boleh malala ya, kian kemari, tetap sajalah di mana dia hidup, lalu menghasilkan O2, bumi jadi segar. Jadi semuanya itu bertasbih dengan fungsinya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Oleh sebab itu ya janganlah dirusak alam ini, jaga keseimbangannya. Kemudian dalam berkomunikasi, dalam berdakwah, silakan, memang kita ini disuruh mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar. Tentu kita harus menjadi contoh. Ada nasihat dosen saya dulu, sebagai ustadz katanya, diajak jamaah rajin beribadah, ya kita harus rajin tuh. Diajak saudara-saudara kita bertahajud, ya kita harus rajin bertahajud. Jadi jangan hanya ngomong saja, kira begitu. Tapi jangan pula sempit memahami. Misalnya diajak orang supaya segera menunaikan ibadah haji kalau sudah mampu, sementara dia belum haji. Nggak harus haji dulu. Misalnya seorang anak muda, dia baru pesantren, dia bicara tentang bahagia rumah tangga. Konsepnya kan ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara dia belum menikah. Bahkan ada juga penceramah yang umurnya yang sudah sekian lah, sudah dikira dia sudah punya cucu, tapi dia belum punya anak. Apakah dia tidak boleh bicara tentang anak? Misalnya dia saja belum mengamalkan berkasih sayang kepada anak, karena anaknya mungkin belum dapat rezeki anak ya. Jadi tidak mesti begitu. Jadi maksudnya adalah apa yang dibicarakan hendaklah sesuai dengan suara hati itu. Atau memang apa yang kita amalkan lalu kita ajak. Contohnya Rasulullah diajak orang suka tersenyum, memang Nabi suka tersenyum, sehingga menjadi sunnah ya dipahami, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Kan senang orang dengan senyum. Memang Nabi begitu, dia suka tersenyum dengan lawan bicaranya atau dalam menyapa hadirin. Ya. Mungkin begitu. Baik. Lebih kurang. Itu untuk Ajo Unyang. Pendengar silakan masih di 8128878 atau di WhatsApp 08116666975. Ini pertanyaan dari Ibu N lewat WhatsApp ini Ustadz. Assalamualaikum Bu ya.
waktu tahun 90-an dulu, Jati itu tempat saya berlalu lalang pulang sekolah. Nggak pernah banjir. Kenapa sekarang sebentar hujan sudah banjir? Apa penyebabnya? Silakan Ustaz. Baik, di dalam surat Hud ya ayat 4, disilakan dari 41 sampai 4 dicermati. Allah memerintahkan kepada bumi, hai bumi, telanlah hujan, telanlah air, hai langit, tahanlah hujan. Jadi maksudnya begini, dulu itu tahun 90-an betonan ini belum terlalu banyak. Nah, sekarang sudah dibeton sedikit, halamannya dibeton sedikit, ini dibeton, sehingga serap air itu tidak ada lagi itu ya. Penduduk tentu ya tahun 90-an ketimbang 2000-an ini padatnya bukan main ya. Sampah-sampah dulu, sampah-sampah plastik tidak sebanyak tahun 90-an, tidak sebanyak yang sekarang. Dulu masih ada orang membungkus apa dengan karisia ya, dengan daun, dengan kertas apa, sekarang serba plastik. Wah, minta ampun, saya sudah lalui beberapa kota, jadi tumpukan plastik ya, kulit apa ini banyak sekali. Jadi pantas karena plastik itu dia tidak hancur di tanah, lalu dia menjadi tumpukan sehingga mudah banjir. Ya inilah mungkin lebih kurang, saya tidak ahli pula dalam ilmu lingkungan ini, tapi bisalah dimaklumi. Di mana bangunan boleh berdiri silakan, tapi kalau misalnya itu tempat penyerap air, tempat penumpukan air, atau tempatnya rendah, jangan didirikan bangunan walaupun diurus dengan uang yang begitu banyak ya, seperti komplek yang mengadu tadi. Sejak September kami sudah 3 kali banjir, airnya sampai lutut. Bagaimana itu penderitaannya? Jadi tentu ya pemerintah, tata kota dan masyarakat jangan dipaksakan harus karena ada uang diurus juga, padahal tidak boleh berdiri di bangunan. Mungkin di sini adalah entah di Rawang, di mana saya tidak hafal pula beberapa tempat itu. Kalau hujan 1 jam saja ya banjir. Ya, itu untuk Ibu N di Padang. Kita masih undang pendengar. Ini tentang mensyukuri musim hujan di wilayah Katulistiwa. Karena memang seperti Ustaz sampaikan beberapa waktu belakangan ini memang sering hujan ya Ustaz. Dan ada hal-hal mungkin yang bisa kita cermati, kita syukuri dari musim hujan tersebut. Ustaz, kalau musim hujan kita dengar juga kalau itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini bagaimana maksudnya Ustaz? Saya belum bacaan sampai ke sana, tapi begini, kalau hujan turun sudah lebat, sudah terpenuhilah hasrat bumi, sudah subur, airnya sudah berlebih lah, boleh berdoa kepada Allah supaya hujan ini mendatangkan manfaat. Terus ada juga muatan doa itu mohon kepada Allah supaya hujan dipindahkan ke pegunungan, ke lembah-lembah yang bisa menyerap air, atau bumi yang butuh hujan itu. Jadi jangan hujan dilarang. Kalau pawang hujan itu sepertinya kan cenderung menstop hujan. Kadang-kadang dengan gaya yang bermacam-macam lah. Tidak enak juga dibaca di forum ini. Pokoknya kalaupun hujan turun, kita syukuri. Kalau kita syukuri kan Allah janji, Allah tambah rahmat yang ada. Moga-moga tambah subur dia. Hanya saja ya itu tadi, kalau musim hujan kita berhati-hati. Makna sediakan payung sebelum hujan itu sangat luas sekali. Kita terima satu di telepon Ustaz. Assalamualaikum. Iya, silakan Jo, pertanyaannya. Di Madinah dari Makkah itu tidak ada hujan, jarang hujan Ustaz. Apa rahasianya? Yang kedua, kalau kita mengikuti hujan itu kan siri hukumnya kan. Kalau apa Jo? Pertanyaan kedua? Berdukun hujan itu kan siri hukumnya ya. Kan kerja Allah, jadi kerjakan kita kan. Jadi apa rahasianya di negeri Arab itu Ustaz? Nggak ada. Saya sana tuh tidak pernah hujan. Bagaimana pula itu Ustaz? Saya pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pengalaman ke Arab Saudi itu sangat penting sekali. Ada orang mendapatkan hujan, ada sudah selama musim haji dia di sana tidak ada hujan turun. Saya memang 2013 itu dapat hujan. Ya lebatnya sederhana apalah. Sudah tuh 2016 juga ada hujan. Jadi kata orang betul hujan di lantai atas Masjidil Haram itu, wah itu malah gembira sekali karena hujan itu suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi sebenarnya ada hujan, kalau lebatnya ya minta ampun juga. Dan Makkah itu kan juga pernah banjir.
air bah menghantam Ka'bah itu juga pernah dulu, sehingga Ka'bah itu panjang perjalanan sejarahnya. Tapi iya, hujan sangat jarang turun. Sehingga perjalanan orang dulu itu lebih banyak di malam hari, bahkan tidak perlu pakai rumah-rumah untuk bermalam, ya di padang pasir itu saja tidur ya tidak apa-apa karena hujan tidak turun. Nah, jadi apa rahasianya Allahu a'lam, saya tidak tahu, tapi paling tidak memang untuk Mekah itu tanah suci, di wilayah tersebut itu hanya ada 2 musim, panas dan musim dingin, tidak musim kemarau, tidak musim hujan. Nah, jadi kalau hujan hanya sesekali. Kalau musim itu kan bisa sering. Kalau kita kan dari September sampai Desember itu kan sering turun hujan. Nah, sehingga orang berber karena ember, dikatakannya musim hujan. Nah, jadi ada musim hujan. Nah, tapi kalau di Mekah itu hanya ada 2 musim. Memang Al-Quran sudah mengisyaratkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy itu apa? Melakukan perjalanan berdagang cari nafkah dengan sungguh-sungguh pada musim dingin ke daerah selatan negeri Yaman, dan melakukan perdagang pula pada musim panas. Tantangannya bukan main, air sulit, walaupun pakai payung tetap saja sebenarnya panas, sehingga ada yang meninggal. Kalau kakek Nabi kan meninggal itu, Hashim ya meninggal, dan ayahnya Rasulullah Abdullah itu kan meninggal karena jauhnya perjalanan, melelahkan, musim panas lagi, kekurangan cairan itu sangat berbahaya. Jadi ya begitu. Kalau sekarang alhamdulillah air bisa dihadirkan sepuas-puasnya sekalipun di tanah haram itu. Iya, baik. Mendengar silakan, masih di 812878. Kita terima kembali Ustadz. Assalamualaikum. Ya, terputus. Anda bisa ulangi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Eti, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Heti. Ya, saya kalau sampah itu Ustaz, saya bakat, tak pernah saya membuang sampah biar plastik. Iya. Apakah itu merusak ke udara Ustaz? Dan kalau hari hujan ini saya sangat senang Ustaz, tumbuh-tumbuhan saya, buah-buahan saya Iya, berbuah Ustaz. benar itu. Banjir tidak ada, jadi saya sangat senang sekali kalau hujan ini. Apalagi Iya. ada tanam-tanam baru, oh suburnya Ustaz. Terima Iya. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ini yang Eti, penting itu, mensyukuri hujan. mensyukuri hujan. Kan kalau orang tidak mensyukuri, hujan pula hari. Kalau ada kata entahlah, lalu ada di hati, sepertinya menolak, mengapa pula hujan turun, padahal hujan turun membawa berkah. Jadi kalau sempat mengumpat di hati, tentu hubungan baik dengan Allah jadi terganggu. Maka perbanyak bertobat, biar sajalah apa yang Allah tetapkan. Subur bumi kita ini sehingga bisa ekspor buah-buahan dan seterusnya lah ya, kan membantu juga saudara kita di negeri yang lain atau daerah-daerah yang sifatnya di nasional atau regional misalnya. Coba kalau panas itu bisa dimaklumi. Jadi terima kasih Bu Haja Heti telah merespon ini. Soal plastik ya memang Membakar sampah. alhamdulillah kan pemerintah secara bertahap, di mana pembuang sampah besar-besaran di mana, lalu tong sampah sudah ditampilkan dengan warna-warnanya sampai 4 warna, 3 warna, tapi kan kepatuhan warga belum. Dan juga tempat penumpukannya memang ya, kita belum seperti negara maju, sehingga kan kaca-kaca dengan plastik dengan daun-dedaunan bercampur saja. Belum lagi memang membentuk peradaban di negeri kita ini atau di mana saja memang tidak mudah. Jangan dibayangkan kita bisa semaju Jepang untuk 10 tahun ke depan, tapi ya secara bertahap itu insya Allah ada. Oleh sebab itu ya yang plastik jangan dibuang sembarang saja, minimal diletakkan pada tempatnya. Nanti pengolahannya ya alhamdulillah sekarang kan pengolahan sampah sudah berkembang dengan baik lah. Ya, baik.